Cuaca lagi musim hujan nih, mungkin pada beberapa daerah kebanyakan jangan sampai sakit. Pokoknya Iya, terutama emak-emak nih, semuanya kan rata-rata emak-emak. Emak itu nggak boleh sakit garis keras, bener nggak? Biar rumahnya benar, tuh benar. kalau mama sakit, suami nggak keurus, anak nggak keurus, rumah berantakan Semuanya itu sakit. berantakan semuanya ya. Iya, Kira-kira udah siap belum nih materi hari ini tentang stunting? sudah Siapa yang siap. punya anak kecil? Belum Punya punya anak anak, Belum, mau belum jadi nikah pelonnya. katanya. Semoga dideketin jodohnya ya, Mbak Yusti ya. Mbak Yusti Amin. juga Mbak loh. Citra. Amin. Katanya mau tidur, Pak tidur. Oh, tidur, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja, Mbak Yusti, aku boleh jadi co-host untuk share screen. Sudah Mbak Citra. Sudah, siap. Slide-nya aman, Bapak Ibu? Kelihatan? Aman, Suaranya jelas? jelas. Aman? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Benar, pada sesi hari ini kita akan membahas sedikit lebih lanjut tentang nutrisi dan gizi sehat di usia pertumbuhan anak untuk mencegah stunting. Jadi nanti apa sih stunting? Gejalanya apa? Penyebabnya apa? Terus dampaknya apa? Serta mungkin dari produk SR12 yang support produk mencegah stunting anak itu apa aja. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita pengertian stunting. Buat yang belum tahu apa sih stunting, gimana sih ciri-cirinya? Nah, Indonesia itu secara umum berdasarkan UNICEF dan WHO, angka prevalensi stuntingnya itu tinggi. Urutan ke-27 di seluruh negara dan juga urutan kelima di negara Asia. Ini per data 2023 tahun lalu. Jadi bayangin kelima di negara Asia. Asia itu kan lumayan banyak ya negaranya. Nah, kalau kita urutan kelima berarti negara kita angka stuntingnya tinggi, walaupun memang secara umum itu tingkat dari tahun ke tahunnya udah mulai menurun nih teman-teman. Jadi kebutuhan gizi anak semakin dewasanya ibu, semakin banyaknya pola asuh, pola makan yang ada di YouTube dan lain-lain, ini perbaikan ke gizi anak. Jadi semakin tahun tuh angka stunting menurun, tapi menurun di sini bukan berarti Indonesia tetap masih ada di urutan tertinggi, baik dari negara dunia maupun negara Asia. Jadi kalau teman-teman bingung, ada wasting, ada stunting. Wasting itu nama lain dari gizi buruk. Kalau stunting itu apa? Kalau wasting itu merupakan kondisi saat tubuh tidak mengalami asupan gizi yang cukup selama waktu singkat. Jadi jangka pendek gizi buruk. Nah, kalau dibiarkan lama-kelamaan, ini akan menjadi gejala stunting alias jangka panjangnya dari gizi buruk. Jadi ini adalah masalah gizi kronis. Kronis itu jangka panjang akibat kurangnya asupan gizi yang baik dalam jangka waktu sekitar 1.000 hari pertama pertumbuhan. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin ini ada berat badan dan tinggi badan normal ideal, itu yang warna orange. Sebelahnya warna merah ini adalah ciri-ciri gejala wasting atau gizi buruk. Dia itu punya tinggi badan yang normal, tapi berat badannya itu kurang dari normal. Nah, kalau yang hijau ini adalah ciri-ciri stunting. Dia punya berat badannya normal, kelihatannya sama seperti anak-anak lain, tapi tinggi badannya ini yang tidak normal atau di bawah normal seusia anaknya. Jadi kalau misalkan wasting gizi buruk ini jangka pendek, kalau dibiarkan kelamaan bertahun-tahun itu akan mempengaruhi tinggi badan. Kalau udah tinggi itu susah dikejar, kecuali berat badan mungkin dalam jangka pendek gampang nih ngejarnya naiknya. Tapi kalau udah tinggi itu akan lama banget naiknya. Jadi kurang lebih perbedaan wasting dan stunting ada di tingginya. Kalau gizi buruk itu dominan berat badannya kurang, kalau stunting dominan tinggi badannya kurang. Ini semua akibat dari kurangnya gizi yang baik untuk pertumbuhan anak. Biasanya kalau kita punya anak, kita harus aware nih dari sekarang,
terutama usia emas, usia 1 sampai 6 tahunan. Itu berat badan normalnya di 1 tahun berapa sih? Anak kita itu normal nggak ya di minimal atau ada di dalam standar? Tinggi badannya berapa sih? Nah, itu harus kita aware dari sekarang. Karena apa? Biar kita masih bisa mencegah stunting. Anaknya biasanya itu ketara banget di usia SD, mungkin sekitar 8 atau 9 tahun di usia seusianya itu tingginya, beratnya udah kelihatan. Tapi kalau masih di bawah 5 tahun itu masih kita bisa support dengan beberapa produk yang nutrisinya lebih tinggi biar ngejarnya tuh nggak kejauhan. Nah, ini contohnya gejala gizi buruk. Jadi kondisi berat badannya itu nggak kurang dari normal atau terkesan kurus. Jadi kelihatan tulangnya aja nih, contoh aja. Nah, kemudian kalau stunting teman-teman, ini kalau dilihat seumuran anaknya sama nih, kelasnya sepantaran mungkin kelas 2 atau 3 SD, dia itu ada standar tingginya. Jadi dia lebih pendek daripada seusia normalnya. Biasanya di SD yang kelihatan. Kalau anak 1 sampai 3 tahun itu belum terlalu kelihatan, tingginya belum bisa dipastiin, masih agak ini. Nah, kalau udah SD ini bisa kita kelihatan. Nah, ciri-cirinya apa? Biasanya usia 8 sampai 10 tahun mungkin lebih pendiam, kurang aktif, pertumbuhannya melambat atau pubertasnya itu terhambat. Jadi mungkin kalau wanita menstruasi di kelas 5 atau 6 SD ini bisa mempengaruhi pubertasnya, bisa lebih lama. Terus anaknya mudah terkena infeksi virus yang berulang. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Kumat lagi, pertumbuhan gigi dan tulangnya itu akan terhambat. Ini ciri-ciri stunting. Jadi kalau misalkan stunting itu gejalanya pasti perawakannya pendek, teman-teman. Ciri-cirinya tinggi badannya pendek. Tapi bukan berarti semua anak pendek itu stunting. Jadi gitu. Jadi dia masih dalam satu lingkaran, tapi ciri-ciri anak stunting itu perawakannya pendek, tapi bukan berarti semua anak-anak atau orang-orang yang pendek itu stunting. Ya, enggak. Nah, apa sih yang menyebabkan atau penyebab utama stunting sendiri? Jadi, anak itu punya siklus alami dari awal. Dari awal apa? Dari awal kehamilan ibunya, bukan dari lahir. Jadi dari usia 1000 hari pertama kehamilan ibu, itu berat badan atau gizinya ibu hamil tuh udah kurang. Yang bisa menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, cenderung rendah dari normalnya. Kemudian membuat anak jadi punya gejala ciri-ciri stunting dan juga remajanya jadi kurang gizi. Jadi ini adalah siklusnya dari hamil, lahir, anak-anak sampai remaja itu berpengaruh. Jadi adalah rendahnya asupan gizi 1000 hari pertama kehidupan. Itu mulai dari si anak di usia kehamilan. Jadi kurang lebih sampai usia 2 tahun kalau bisa kita kasih asupan suatu nutrisi yang maksimal. Kemudian penyakit infeksi berulang dan yang utama adalah buruknya fasilitas sanitasi dan air bersih. Jadi kalau ini nutrisi dari dalamnya, tapi ini faktor eksternalnya adalah mungkin kamar mandinya kotor, pokoknya lingkungannya kotor yang berpotensi terkena virus, terinfeksi virus atau bakteri terus-menerus. Minimnya air bersih, jadi kita nggak dapat air bersih untuk si anak dan juga kebersihan lingkungan yang kurang. Nah, selain itu kita mungkin sebagai ibu juga harus memperhatikan pola asuh karena pola asuh ini berpengaruh sama contoh pemberian ASI, pemberian makan si anak. Jadi kalau ibunya nggak aware dari sekarang, gimana gizi anaknya bisa bagus gitu. Jadi faktor gizi ibu baik sebelum dan selama kehamilan itu penting. Nah, terus dampaknya apa kalau mungkin anak kita udah masuk ke ciri-ciri stunting? Yang pasti perkembangan otaknya akan terganggu, akan lebih lama atau lebih lemah daripada seusianya yang normal. Kecerdasan berkurang, jadi anak itu nggak bisa mungkin hafal pelajaran dengan baik atau dengan maksimal dan pasti adanya gangguan pertumbuhan fisik yang tadi tinggi badan berkurang, pubertasnya juga berkurang serta mempengaruhi metabolisme tubuhnya itu secara jangka panjang. Nah, fungsi otaknya itu terganggu. Jadi perkembangan otak anaknya terganggu terutama dalam hal usia pertumbuhan. Jadi jangan sampai kondisi stunting ini ada di anak kita. Terus gimana sih Mbak untuk pencegahan yang baik? Nah, sebenarnya kuncinya cuma 3.
makan makanan yang kita makan, baik itu 4 sehat 5 sempurna sama susu atau air minumnya, kemudian yang utama itu pola asuh. Jadi kalau pola asuh ibu-ibu ini mempengaruhi sama pertumbuhan anak. Karena apa? Semakin anak disayang pasti otomatis makannya juga dijaga. Kemudian rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kenapa? Di sini mungkin ibu-ibu ada yang kurang aware sama vaksin, imunisasi anak. Jadi usia berapa bulan harus imunisasi apa, atau terkendala mungkin dengan biaya, misalkan nggak ada akses buat ke fasilitas kesehatan. Jadi teman-teman sebenarnya puskesmas terdekat kita itu udah melayani, udah melengkapi itu vaksin dan imunisasi anak di 14 utama vaksin. Jadinya kita dikasih cuma-cuma gratis, tinggal kitanya yang aktif. Jadi misalkan sampai terakhir rotavirus pun udah ada di puskesmas, di mana kalau itu masih bayar kalau di swasta gitu. Jadi mungkin puskesmas yang agak besar yang bisa kita datangin, puskesmas kecamatan, kita cek apakah tersedia berapa vaksin. Jadi yang udah di cover pemerintah itu vaksin dan imunisasi sebesar 14 vaksin dasar. Nah ini kenapa? Untuk kekebalan tubuh anak kita. Jadi ketika misalkan contoh kita dikasih vitamin K atau polio masa kecilnya, itu apa vitamin K? Untuk faktor pembekuan darah, supaya kalau nanti kita sakit, berdarah, luka, itu kita nggak terjadi pendarahan secara terus-menerus. Kita udah kasih kekebalan tubuhnya mungkin dari awal si anak tumbuh. Jadi ini adalah perbaikan 3 yang sangat penting. Kita harus datang ke pelayanan kesehatan secara rutin, terutama untuk anak, cek jadwal imunisasi, pola asuh orang tua, dan makanan yang bergizi serta berkualitas. Jadi inti utamanya adalah memang asupan pangan dan gizi. Nah, menurut Permenkes di sini ada AKG dasar. AKG dasar itu apa sih, Mbak? Energi, lemak, protein, serat, air, dan lain-lain yang menjadi dasar kebutuhan setiap kehidupan. Baik itu anak, dewasa, itu punya angka kebutuhan gizi dasar. Kemudian di bawah AKG dasar biasanya ada vitamin. Biasanya ada 14 vitamin yang dipersyaratkan kebutuhan gizinya. Kemudian habis vitamin ada apa? Ada mineral. Ada 14 mineral yang kita tubuh itu butuh. Jadi bukan berarti kita tidak butuh. Mungkin contohnya natrium, garam gitu. Itu ada kebutuhan gizi mineral di dalam tubuhnya. Ini contoh AKG dasar dari yang tadi di anak usia 1 sampai 3 tahun contohnya. Jadi kita sebagai ibu harus aware dari sekarang berapa berat badan anak kita di usia tersebut, tinggi badannya berapa. Oh, ternyata anak kita memang butuh sekitar 1.350 kalori makanan, butuh sekitar 20 gram protein, lemak sekian, karbohidrat sekian, air sekian. Nah, kalau ibunya udah aware dari sekarang, itu otomatis anak tidak akan kekurangan gizi karena setiap yang diberikan itu udah ada takarannya, udah ada kira-kiranya. Nah, kalau kita sebagai orang tua enggak paham anak kita butuh berapa kalori, nah itu anak bisa menjadi kelaparan atau defisiensi kurangnya nutrisi gitu. Jadi mulai sekarang anak cek, atau mungkin kalau usia anaknya atau usia kita nggak ada di tabel sini, boleh japri aku untuk cek kebutuhan gizi anaknya. Nah, untuk tadi kan AKG dasar ya, ada energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan juga air. Nah, yang ini adalah kecukupan vitamin. Jadi vitamin untuk anak 1 sampai 3 tahun itu butuh vitamin A berapa sih? Berapa mikrogram, vitamin D berapa, vitamin E berapa, asam folat berapa. Nah, di sini ada takarannya. Jadi, kita sebagai ibu untuk membeli makanan, terutama makanan kemasan yang udah ada AKG-nya, itu bisa kita langsung baca secara normal aja, secara gampang. Biasanya kalau di kemasan itu AKG dasarnya untuk dewasa di sekitar 50 tahunan atau 2.150 kalori. Nanti kita tinggal kurangin atau konversi ke AKG anak-anak kita. Kemudian yang terakhir ada angka kecukupan mineral. Jadi ada 14 mineral yang tubuh butuh, misalkan ada kalsium, natrium, kalium, fosfor, dan lain-lain, zat besi. Nah, ini ada standarnya. Untuk anak 1 sampai 3 tahun butuh kalsiumnya berapa? Nah, itu di luar susu, di luar makanan, dan lain-lain. Jadi ini adalah standar kebutuhan gizi dasar untuk anak-anak dan juga dewasa. Kalau kita udah tahu, udah sekitarnya, udah pernah baca, nah ini bisa kita buat bekal di pelengkap nutrisi untuk anak-anak kita.
Jadi dari sekian yang banyak, yang paling penting mungkin kalsium, zinc, dan zat besi. Jadi kalau kalsium bagus untuk pertumbuhan tulang. Biasanya dominan untuk tinggi badan. Kalau misalkan masih usia pertumbuhan, pasti kita nyari sesuatu kalsiumnya yang agak lebih tinggi. Selain zinc dan zat besi. Nah, jadi kurang lebih itu dampak stunting. Jadi kita harus penanggulangannya mulai dari tadi pola makan, sanitasi lingkungannya, dan pola asuh. Kemudian dari segi SR12 gimana sih supportnya dalam hal mencegah stunting? Produk apa yang bisa kita support atau kita berikan untuk anak-anak kita dalam melengkapi gizi dan nutrisinya? Jadi kalau teman-teman udah sering ngasih susu Gomilku, ini udah bener banget buat mencukupi kebutuhan gizi anak. Baik Gomilku biasa atau GOT boleh buat anak, tergantung mereka suka apa enggak. Jadi di sini mungkin ibu-ibu yang belum familiar sama susu kambing yang dikasih, atau mungkin kita nawarin orang lain susu Gomilku tapi beliau itu seringnya minumnya susu sapi. Nah, boleh kita highlight nih perbedaan susu kambing sama susu sapi itu apa sih? Yang pertama pasti dominan di kandungannya lebih bersifat alkali atau sama seperti ASI dibandingkan susu sapi. Jadi kalau suasana perut anak itu asam, dikasih yang basah itu jadi netral, jadi adem, nggak perih di lambung. Kemudian lama waktu dicerna lambungnya itu susu kambing lebih cepat daripada susu sapi, jadi nggak akan tertimbun lama di dalam tubuh. Kemudian kandungan kalsium dan beberapa vitaminnya lebih tinggi serta kandungan laktosanya lebih kecil daripada susu sapi. Jadi kalau laktosa ini kan biasanya kalau kebanyakan bisa menyebabkan intoleransi, contohnya alergi, diare, atau gatal-gatal gitu yang kalau paling parah. Nah, kalau susu kambing ini memang masih ada laktosanya, tapi lebih kecil daripada susu sapi. Jadi kalau mungkin anak kita alergi terhadap susu sapi atau intoleransi, boleh kita kasih alternatif susu kambing sebelum kita kasih susu soya atau susu kedelai. Karena kalau susu kedelai misalkan yang dikasih anaknya laki-laki, nanti takutnya katanya udah gedenya takut ngondek karena kedelai identik dengan meningkatkan kesuburan wanita. Jadi hormon wanitanya lebih tinggi takutnya gitu. Jadi kita bisa berikan alternatif susu kambing sebagai supportnya. Kemudian ini udah sering pasti udah dapet apa sih USP-nya dari Gomilku dan Gomilku Gold sendiri. Kemudian kandungannya kalau yang biasa ada susu kambing etawa, madu, ikan gabus, daun kelor. Kalau yang gold itu ada kalsium salmon, ekstrak jahe, dan bawang putih. Jadi buat teman-teman, aku bahas sedikit lagi untuk Gomilku Gold, yaitu ada kandungan vitamin neurotropiknya. Vitamin B12-nya ini lebih tinggi. Kalau vitamin B12 bisa dikonsumsi selain untuk anak, misalkan untuk dewasa. Biasanya untuk yang ada keluhan kebas, kram, kesemutan, dan lain-lain, pegal-pegal ini bagus. Kemudian untuk kalsiumnya dia juga lebih tinggi, sekitar 25% AKG, ini sekali minum. Kalau anak-anak minum 2 kali, 3 kali susu udah mencukupi 75% kalsium. Di luar makanan anak-anak yang dimakan selain susu. Nggak mungkin dong anak-anak seharian itu hanya makan susu, pasti ada dari nasi, protein, dan lain-lain. Nah, kemudian komposisinya juga udah pada jago, mungkin susu kambing sendiri untuk bagus buat mencegah osteoporosis, meningkatkan densitas atau kepadatan tulang. Nah, di sini ada ikan gabus. Jadi buat teman-teman yang belum pernah dapat materi ini, ikan gabus itu kandungan proteinnya paling tinggi dibandingkan ikan sejenisnya. Kalau misalkan kita sering nyuapin anak kita nih pakai ikan mas, ikan kembung, ikan bandeng, ikan sarden, dan lain-lain, ini hampir 2 kali lipat dari ikan tersebut. Jadi kalau protein itu bagus buat apa? Buat metabolisme tubuh. Biasanya kalau di breakdown jadi asam amino dan lain-lainnya. Jadi bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak anak. Jadi bisa regenerasi sel otak anak. Kemudian di ikan gabus juga ada si protein albuminnya untuk membantu mempercepat penyembuhan luka. Daun kelor biasanya temannya daun katuk untuk membantu melancarkan ASI. Jadi daun kelor di sini juga tinggi kalsium. Dia CA-nya itu sekitar 900-an per 100 gram kondisi kering atau ekstrak. Kemudian madu sebagai support kalorinya, sumber kalori, anak-anak biasanya butuh kalori yang lebih untuk aktivitasnya yang lebih sering, lebih banyak.
Kemudian ada ikan salmon juga sebagai sumber kalsiumnya. Jadi dari ekstrak tulang ikan salmon, kalsiumnya lebih tinggi. Nah, ini beberapa manfaat teorinya mungkin lebih untuk kesehatan tulang, biasanya anak-anak nih yang punya orang tua perokok aktif, bapak-bapak, dia itu mungkin berpotensi jadi perokok pasif. Nah, ketika kita kasih Gomilku yang ada kandungan susu kambingnya, itu ada kandungan klorinnya yang dapat berfungsi sebagai antiseptik atau membersihkan saluran pernafasan. Jadi jangka panjangnya bagus buat saluran pernafasan, mencegah radikal bebas dari asap rokok tadi. Kemudian bagus untuk kesehatan lambung dan lain-lain, mencegah stres dan lain-lain. Nah, ini adalah bukti kalau si susu kambing sifatnya cenderung basa, sekitar 7++. Nah, kalau teman-teman perhatikan mungkin udah pernah dapat materi Gomilko Gold versus kompetitornya. Gomilko Gold versus kompetitor yang ini adalah kandungan yang lain, ada susu kambing, etawa, jahe, temulawak, kunyit, serai, daun salam. Jadi kalau serai, bumbu dapur dan lain-lain pasti di rumah ibu-ibu itu udah banyak. Kemudian biasanya kalau susu lain itu izin BPOM-nya identik dengan TR atau obat tradisional, logonya jamu. Jadi kita nggak bisa transparasi melihat berapa sih nutrisi yang kita minum dalam satu kali sajian gitu. Kalau merek lain mungkin di sebelah kiri ini susunya dominan susu sapi, jadi nggak ada kandungan lain-lainnya. Jadi susu sapi tadi udah dijelasin perbandingan versus susu sapi sifatnya lebih cenderung asam, jadi mungkin bisa menyebabkan asam lambungnya naik, alergi dan lain-lain. Nah, ini versus kompetitor yang lain dan kita rekomendasiin Gomilko di usia 1 tahun ke atas. Karena 1 tahun ke bawah itu rekomendasinya ASI eksklusif. Jadi kalau ibu-ibu punya anak usia 1 tahun itu masih fokus di ASI dulu. Kecuali memang si anak itu nggak ASI, benar-benar sufor. Nah, sufornya ini boleh kita kombinasi sama sufor dulu sebelumnya baru sama Gomilko. Biar nggak apa? Biar nggak kaget kalau langsung Gomilko full. Nanti setelah adaptasi selang-seling minum 1-2 bulan mau pindah full Gomilko karena si anak suka boleh. Nah, ini beberapa testimoni dan kalau yang belum tahu pada saat kita nawarin susu Gomilko kita kasih lihat dia versi marketplace. Ini udah terjual lebih dari jutaan pieces per tahun. Nih, dalam satu toko aja bisa terjual sekitar 10.000 dan lain-lain. Ini membuktikan kalau ini susu memang sudah lama dan sudah bagus, sudah banyak yang beli. Bukan hanya baru kita tawarkan pada saat itu. Jadi ini adalah bukti kalau ini udah terjual berapa sih gitu. Nah, ini beberapa rekomendasi dari dokter. Ini kebetulan ada dokter spesialis anak, memang lihat gizinya dan kandungannya bagus, kita bisa rekomendasiin ke dokter-dokter. Nah, ini testimoni khusus sih untuk ASI, nafsu makan anak, dan lain-lain. Nah, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banyak banget ya hari ini ilmunya sangat-sangat bermanfaat ya Mbak Citra ya. Terutama untuk ibu-ibu yang sudah punya anak nih perlu banget nih untuk kita itu kasih asupan terbaik untuk anak kita. Oke, Mbak Citra kita lanjut ke acara selanjutnya sesi tanya jawab ya Mbak ya. Boleh. Oke, kepada yang ingin bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu. Oke, kita jawab pertanyaan yang ada di kolom chat dulu ya Mbak Citra ya. Boleh. Mau tanya untuk ibu hamil usia 11 minggu, apakah aman minum susu etawa?
Untuk 11 minggu aman karena kita susu kambingnya juga ada kandungan kalsium dan juga asam folat. Jadi ibu hamil itu kan masih butuh support asam folat. Jadi biasanya kalau mau minum susu Atawa atau sebelumnya ada susu hamil lainnya boleh dikombinasi karena kita memang rekomendasi susu untuk ibu hamil. Jadi nggak hanya untuk anak-anak, support di usia kehamilan tadi untuk mencegah stunting di 1000 hari pertama dari mulai 0 bulan kehamil 1 bulan atau trimester pertama kehamilan itu udah bagus. Jadi kalau mau ditambah sama sari kurma itu lebih bagus karena sari kurma tinggi asam folat, bagus juga untuk ibu hamil. Ya, lanjut ya. Mau tanya Mbak, kalau anak stunting itu pengaruh tidak ya pas menjelang ABG? Biasanya kalau ABG itu mungkin dari kelas 6 SD mau SMP. Nah, itu tadi dampak dari stunting udah aku jelasin bisa mempengaruhi pubertas. Jadi ciri-ciri pubertasnya akan terhambat. Mungkin menstruasinya menjadi lebih lama dari seusianya atau kondisi tingginya jadi nggak bisa semaksimal mungkin gitu. Jadi memang mempengaruhi masa pubertas. Gitu ya Mbak. Biar nggak gemuk, minum Gomilko apa ya Mbak? Biar nggak gemuk. Nah, kalau misalkan Gomilku memang beberapa meningkatkan nafsu makan. Tapi kalau mau nggak gemuk, tetap nafsu makannya harus ditekan, ditahan. Jadi misalkan minum susunya itu boleh yang biasa atau yang gold juga nggak apa-apa, tapi diminum mungkin setengah jam sebelum makan. Jadi biar makanan yang dimakan setelahnya itu metabolisme secara sempurna. Jadi nggak kelamaan di perut, nggak jadi tertimbun lama di dalam tubuh gitu. Jadi bisa diminum sekitar 30 menit sebelum makan. Lanjut ya Mbak. Oh, banyak banget nih Mbak yang nanya. Kak, ada yang susah BAB karena minum susu Gomilko itu gimana ya? Susah BAB karena minum. Oh, biasanya sebenarnya malah beberapa anak atau kondisi dewasa awal minum adalah BAB-nya agak lebih lancar atau kayak mencret karena tadi secara umum susu kambing tuh punya molekul sangat kecil, jadi mudah banget dicerna pada yang sensitif saluran pencernaannya bisa menjadikan mencret tapi nggak sampai diare. Biasanya kalau dikatakan diare itu jika BAB-nya lebih dari 4 sampai 5 kali sehari disertai feses lunak atau mencret. Kalau misalkan jadi susah BAB, ini kemungkinan memang hanya masih adaptasi awal aja. Nanti bisa minum susu Gomilkunya di airnya ditambahin. Jadi untuk membantu meningkatkan kelarutan si susunya. Jadi air untuk nyeduh susu agak lebih encer sama asupan air putihnya diperhatikan. Jadi mungkin ada penyebab baik internal atau eksternal yang berhubungan. Misalkan yaitu makannya lagi kurang serat yang memang ketahuannya pas banget baru habis minum si susu Gomilku tadi. Jadi nggak apa-apa susunya dilanjutkan tapi air untuk melarutkan susunya ditambah. Gomilko Gold usia berapa minumnya ya Mbak ya? Kalau kita sebenarnya awalnya GOAT kita rekomendasiin di usia 30 tahunan ke atas karena banyak nih usia tersebut yang masih muda tapi udah jompo, udah nyeri-nyeri badan, sering pegel-pegel, kram. Nah, itu udah kita rekomendasiin yang untuk masalah persendian. Tapi kalau dilihat dari untuk anak boleh apa enggak, boleh. Tidak ada batasan atau aturan Gomilku Gold tidak boleh untuk anak. Jadi untuk anak mungkin kita rekomendasi usia sekitar 10 tahunan atau 12 tahunan ke atas. Karena kalau anak di bawah usia tersebut, kalau suka sama rasanya yang cenderung lebih hambar, nggak ada stroberi, nggak ada coklat, itu nggak apa-apa, monggo dilanjutkan. 2 tahun ke atas juga udah boleh. Tapi biasanya anak-anak 2 tahunan gitu sukanya sama yang rasa-rasa stroberi, coklat. Jadi rekomendasinya yang biasa. Tapi kalau si anak udah suka sama yang got, usia 2 atau di bawah 6 tahun mau yang got nggak apa-apa, lanjut. Oke, dulu nak. Oke, baik. Lanjut ya Mbak ya. Boleh. Hmm. Terus, oke. Kamu tanya, saya tuh 6 tahun, kayak umur 4 tahunan badannya kurus, mungkin 15 kilogram, tingginya juga kurang, udah dikasih susu apa aja, tapi babynya nggak mau gemuk-gemuk, kenapa ya?
Nah, kalau untuk kondisi udah dikasih susu apa aja nggak gemuk-gemuk, nanti sebaiknya tetap datengin dokter gizi dulu aja ke ahli gizi. Ini apa yang salah sama anaknya dan berapa nutrisi yang kurang. Tapi saran aku susunya tetap dilanjut minum, cari yang terbaik atau udah minum Gomilku mungkin itu tambah dosisnya, tapi support makanannya yang lebih baik. Jadi misalkan kadang anak-anak 4 sampai 6 tahun itu kan makannya susah-susah gampang, mungkin maunya hanya kayak nugget-nuggetan. Nah, dari ibunya yang harus lebih aktif atau lebih berkreasi gitu. Jadi kalau memang nggak naik-naik BB-nya itu sebenarnya nggak boleh, bahaya. Jadi jalan satu-satunya coba lakuin konsultasi ke ahli gizi aja. Biasa di puskesmas itu juga udah ada kok untuk anak-anak khusus. Nggak mesti ke dokter spesialis yang mahal gitu. Hanya sekadar konsultasi aja. Hmm. Mbak, mitraku minum Gomiko Gold, tapi 2 hari pertama badannya sakit semua, tulang punggung juga lutut. Itu kenapa ya Mbak? Apakah diet kah? Sebelumnya kalau misalkan orang minum Gomilku Gold mungkin udah ada riwayat, contoh riwayat kolesterol, asam urat, dan lain-lain. Biasanya dengan atau tanpa minum susu, nyeri badan itu mungkin terjadi, mungkin bisa aja. Jadi beliau tuh udah tinggi beberapa kadarnya, misalkan hipertensinya tinggi, kolesterol tinggi, atau asam urat tinggi, makanya dia mau coba Gold, tapi dia nggak minum obat. Nah ini salah, karena penyakit degeneratif itu harus tetap disertai obat-obatannya, nggak boleh langsung putus jelek gitu. Jadi kalau misalkan adaptasi susu itu juga ada. Adaptasi awal biasanya 3 sampai 7 harian pertama minum. Akan terasa mual, muntah, pusing atau nyeri di badan itu karena apa? Karena lagi kenalan sama tubuh. Ibaratnya lagi kenalan, kita kasih dosisnya yang rendah dulu selama 3 hari pertama 1 kali sehari minum. Kalau dia udah cocok, nggak diare, nggak gatal, pokoknya di atas 3 hari boleh kita naikin perlahan menjadi 2 kali sehari. Jadi kalau misalkan mau mastiin itu karena nggak cocok sama susu, si susunya itu dihentiin aja dulu yang Gomil Pugot 1 sampai 2 hari ke depan. Nanti selang 3 hari diminum kembali untuk memastikan nyari badan yang kemarin sakit memang dari susu atau karena aktivitasnya lagi banyak, lagi kecapean, tubuh lagi drop ya gitu. Kalau misalkan pas 3 hari dicoba masih kondisi yang sama ya berarti mungkin ada ketidakcocokan terhadap salah satu kandungannya. Coba aja di switch ke Gomilku biasa dulu. Yang Raisa nih Mbak Citra kepada Mbak Sophie, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum Mbak Citra, Mbak Yusti, maaf ya, off Waalaikumsalam. kamera, off kamera, soalnya lagi ngejar-ngejar anak. Ngejar-ngejar anak. Ya, lagi main di luar. Oh ya, Sob, ini mau nanya. Tadi kan susu Gomilku harus diminum 1 tahun ya. Nah, sedangkan ini ada customer pengen untuk anaknya yang nggak ASI, itu umur 7 bulan. Aman kan? Ya, tadi seperti yang udah aku jelasin, kita rekomendasiin 1 tahun ke atas. Ketika 1 tahun ke bawah, fokus di ASI eksklusif. Tapi ketika dia nggak dapat ASI eksklusif, dia minimal diminum itu usia 6 bulan ke atas atau udah saat MPASI atau sistem pencernaan bayinya udah agak lebih baik, lebih kuat, lebih sempurna. Nah, kalau udah 6 bulan ke atas, itu kan berarti memang dia minum sufor sebelumnya, sebelum Gomilku. Nah, ini jangan Iya. langsung pindah full ke Gomilku, karena khawatir satu, dia itu mungkin nggak cocok atau dia itu nggak suka sama rasanya jadi trauma minum susu si anak. Jadi diselang-seling aja atau dicampur aja dulu minumnya. Selama mungkin 2 bulanan ke depan, kalau memang dia cocok, aman atau nafsu makannya bertambah jadi bagus, nah boleh nanti langsung pindah ke Gomilku secara total gitu Mbak. Cuman kita tetap rekomendasi 1 tahun ke bawah, ke atas kalau susu kambing Gomilkunya. Oke, untuk anak yang stunting jadi ya Mbak Citra, kan anak saya tuh umurnya 4 tahun setengah ya. Terus dia berat badannya sekitar 11 lebih hampir 12 kilo. Terus cuma badannya tuh kecil, nggak tinggi. Itu emang bawaan atau gimana ya? Genetik Oh, pasti ada Bu ke anak, iya, pasti. Cuman selama dia iya. masih usia pertumbuhan, masih bisa dikejar dengan apa tadi? Dengan support kalsiumnya, terutama kalsium kan untuk pertumbuhan tulang. Jadi menurut aku di usia 4 tahun itu masih bisa kita kasih nutrisi lebih maksimal lagi dari yang ibu udah kasih sekarang. Bukan berarti yang ibu udah kasih itu salah, tapi mungkin kita bisa aware lagi, bisa
coba lagi usaha sebelum dia jadi nanti kelas 6 SD yang susah, pertumbuhan tinggi badannya udah SMP udah susah banget. Nah, masih bisa nih kita kejar dengan asupan kalsium dari susu, dari makanan dan lain-lain gitu. Ya. Oke, di SR12 berarti susu ya untuk tinggi anak itu apa ya? Ada Ya, kita HP supportnya soda susu. susu ya. Oke, oke Mbak Citra. Terima kasih. Itu Sama-sama. aja. Oke. Mbak ada yang nanya nih, kalau untuk penyakit kanker boleh nggak minum Gomilku? Kanker, kalau kanker sebenarnya minum Gomilkunya aja boleh, tapi bukan untuk tujuan penyembuhan. Tetap kalau udah kanker, kita fokus di penyembuhan kemoterapi karena perkembangan sel kanker itu sangat pesat, sangat cepat bereplikasi. Jadi kalau kita mau minum hanya herbal aja buat anti kankernya itu salah. Tetap harus si medisnya jalan. Kalau mau herbal kombinasinya sama Maxi Propolis. Tapi kalau ditanya boleh nggak minum susu, boleh, boleh aja. Sambil konsultasikan sama dokter yang lebih mengetahui kondisi fisiknya. Jadi kalau mungkin minum 1 kali sehari, 2 sendok masih dosis rendah aja masih aman. Tapi bukan untuk tujuan penyembuhan mengganti obat medis gitu. Kalau terlambat bicara itu termasuk gejala stunting nggak, Mbak? Nah, kalau untuk terlambat bicara sendiri masih belum kategori gejala stunting. Karena biasanya tadi gejala stunting difokuskan di pertumbuhan fisik, baik dari berat badan dan juga tinggi badan. Kalau lama bicara sebenarnya masih bisa kita lakukan terapi, baik terapi ke dokter atau terapi tumbuh kembang anak. Biasanya kalau udah ada sih kayaknya testimoni Gomilku untuk membantu anak lancar bicara biasanya karena tadi kandungan proteinnya tinggi membantu meningkatkan kecerdasan otak anak. Jadi intinya dia bekerja di otak. Nah, untuk anak yang sulit berbicara mungkin ada perlemahan perkembangan otak. Nah, ini bisa disupport atau diikhtiarkan bersama Gomilku. Anak saya umur 3 tahun rutin minum Gomilko Ori sehari 3 kali tapi susah makan nasi. Gimana ya solusinya? Nah, sama sih Mbak, anak saya juga kalau makan tuh agak susah gitu. Tapi selama dia masih doyan susu, insya Allah masih tercukupi kebutuhan gizinya. Yang bahaya adalah dia nggak mau makan sama sekali, susu nggak mau, nasi nggak mau. Tapi gimana bisa kita kasih snack cemilan, nggak fokus aja di nasi, mungkin dari kentang, karbohidratnya atau dari yang lainnya. Jadi susunya itu tetap mungkin 3 kali lebih itu boleh. Yang penting nggak kehilangan nutrisinya. Karena kan di Gomilku juga ada vitamin A dan lain-lain. Ada kalori juga, ada karbohidrat juga, ada protein juga. Tapi biasanya jangan ya itu tadi jangan kenyang hanya dari susu, sebaiknya dari makro mikronutrisinya nasi, sayur, buah juga tetap dijaga ya semaksimal mungkin. Kalau hari ini nggak mau ya besok harus dapat makan nasinya walaupun sedikit. Jadi selang-seling aja, nggak mesti dipaksain sampai berantem. Nah, nanti tuh susah tuh. Oke, bagi penderita vertigo, apakah boleh minum susu Gomil? Boleh kita rekomendasi yang gold, karena tadi vertigo itu kan ada permasalahan syaraf. Jadi kayak langsung muter gitu di otak. Bener-bener kayak orang nggak bisa ngapa-ngapain tidur. Nah, itu kita rekomendasi yang gold karena tadi ada vitamin B12-nya untuk meningkatkan kesehatan syaraf. Untuk kasus cuci darah, apakah boleh minum susu Gomilku? Cuci darah udah komplikasi, udah gangguan ginjal. Biasanya fungsi ginjal, fungsi jantung, dan diabetes tinggi. Nah, itu minum susu Gomilku boleh aja, tapi bukan berarti untuk menjadikan yang udah cuci darah jadi nggak cuci darah lagi. Biasanya itu hanya untuk meningkatkan imun tubuhnya, biar nggak tambah drop, biar nggak tambah sakit, biar walaupun cuci darah dia tubuhnya tetap sehat. Tapi biasanya pasien cuci darah itu ada takaran batasan minumnya, misalkan 1 liter per hari berdasarkan berat badan dan usianya. Nah, untuk minum susu, air untuk melarutkannya, misalkan 200 mili, itu harus dikurangin dari jatah hariannya. Jadi jangan kebanyakan minum. Jadi ingat 1 liter itu berarti kalau minum susunya 2 kali sehari ya berarti 400 mili buat nyeduh susu itu udah termasuk batasan apa dikurangin dari jatah hariannya. Boleh untuk konsumsi penderita gagal ginjal atau cuci darah. Perbandingan kalsium antara Gomilku dan susu AHT bagaimana ya Mbak? Karena saya menawarkan customer sedang program dengan ahli gizi
minum susu UHT karena pingin keluarganya tinggi-tinggi badannya? Kalau UHT sebenarnya anak siapapun pasti suka, pasti pernah minum. Tapi apakah dia tadi gizinya cukup atau enggak ya mungkin bagus tetap. Tapi dia enggak ada kandungan tambahan laginya tadi. Serat ikan gabus dan lain-lain. Jadi pure 100%. Nah kalau UHT itu kan beda merek, beda gizi. Jadi tidak bisa disamakan perbandingan sama UHT. Nah UHT yang mana dulu nih? Harus lihat AKG-nya merek-merek lain juga. Nah, kalau mau diminum fokus untuk kalsiumnya aja diambil, boleh aja. Jadi mungkin dalam sehari minum UHT juga, minum susu Gomilku juga gitu. Kalau memang mau fokus ngincer di tinggi badan atau kalsium. Jadi kita eh, nggak apa saklek banget harus minumnya susu Gomilku, tapi di sini adalah ini loh salah satu penyebab stunting kurangnya kalsium. Jadi ibu-ibu bisa kasih support asupan kalsium, baik itu dari makanan, susu, tapi kalau dari SR12 punya produk yang support kalsium, yakni Gomilku. Nah, bukan berarti ibu-ibu nggak boleh ngasih susu UHT ke anaknya, tapi dari SR12 punya rekomendasi produk Gomilku. Jadi diminum berduaan, berdampingan, boleh aja. Biasanya kalau kebanyakan susu UHT, anak-anak suka mencret, karena susu UHT susu sapi, gitu. Oke, lagi ya Mbak, lanjut. Bagi penderita sakit jantung direkomendasikan berapa takarannya? Nah, kalau jantung itu pasti udah ada konsumsi obat dokter. Jadi mau Gomilku atau yang Gold tetap ikutin sesuai aturan di box kemasan 1 sampai 2 kali sehari, tapi di jeda 2 jam sama obat jantungnya, obat dokternya gitu. Oke, ada yang tanya nih Mbak, raise hand. Pada Mbak Hikmah, dipersilakan. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kak Citra, maaf, ini udah masuk belum ya suaranya? Deh. Masuk, Mbak. Nah, Ya. iya, ada mitra saya bilang katanya dia menyampurkan air tajin ke susu anaknya gitu. Apakah memang ini ya apa ya berfaedah banget gitu? Karena maksudnya kan biasanya kan udah ini ke Gomilku kan udah bagus ya nutrisinya gitu. Tapi katanya orang tuanya menyarankan air tajin itu banyak manfaatnya untuk kekebalan tubuh bla 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 gitu. Jadinya saya coba mau tanyakan apakah masih perlu ditambahkan lagi atau fungsi air tajin itu sendiri gimana sih menurut medis gitu. Sebenarnya aku Ya, juga masih awam sih kalau air tajin sendiri. Jadi terima kasih, selama Kak. dia tidak terbukti untuk AKG-nya, itu ya menurut aku masih mitos gitu. Kalau memang dia percaya ya nggak apa-apa. Tapi kan kita sebagai ibu-ibu yang udah pinter dalam pemilihan gizi anak, kita pasti percaya sama bukti yang tertera di angka kebutuhan gizi yang ada di lampiran makanan minuman yang kita kasih makan ke anak. Tapi kan itu hanya sekedar air. Kalau memang diminum, mau lanjut ya nggak apa-apa, nggak bikin bahaya si anak juga. Tapi kalau memang fokus hanya di air tajin aja, susu nggak dapat dan nutrisi lain nggak dapat, itu salah. Jadi kalau memang mau kombinasi sama air tajin dan sudah ibaratnya diyakini baik ya nggak apa-apa dilanjutkan. Tapi susunya atau nutrisi lainnya juga tetap diminum gitu Mbak. Baik, makasih ya Kak. Sama-sama. Untuk seluruh mitra SR12, dipersilakan jika ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu. Mbak, aku mau tanya boleh nggak? Boleh, silahkan Ibu. Eh, aku dulu pernah ikut pelatihan kan stunting ya Mbak. Terus ada ibu-ibu hamil, berat badannya nggak naik-naik. Nah, berat badannya nggak naik-naik, akhirnya kan bayi di dalam kandungannya pun nggak naik. Itu sudah dikatakan stunting. Nah, itu penanganannya kalau untuk kayak seperti kita di SR12 itu bagaimana? Terus yang kedua, untuk BB ideal anak di atas 2 tahun, 3 tahun itu berapa ya Mbak? Itu aja sih Mbak, terima kasih. Sama-sama Mbak Deni Kusmiati ya. Kalau untuk tadi pertanyaannya mengejar berat badan ibu hamil, dia itu biasanya punya standar trisemesternya. Untuk trimester 1, 2, dan 3 itu pasti berbeda. 1, 2 itu perkembangan bayi itu belum ada apa-apanya. Akan
akan kecil. Bahkan di trimester 1 ibu hamil berpotensi kekurangan BB atau lebih kurus, turun BB-nya itu pasti ada. Karena apa? Karena mual muntah yang dahsyat, yang berkepanjangan, faktor si hormon. Jadi dia nggak bisa masuk makanan. Itu ada dan itu nyata dan itu memang terjadi. Misalkan di trimester 1 berkurang 3-4 kilo. Tapi ketika ibunya aware sama, oh saya lagi mengandung nih, masa sih anak saya nggak saya kasih nutrisi, itu dengan sendirinya ibu hamil pasti berpikir untuk memberikan apapun yang dibutuhkan, terutama nggak harus dalam bentuk makanan porsi banyak, melainkan vitamin dan angka kebutuhan gizi tadi. Kan tadi ada tabel yang ada vitamin mineral, di situ ada kalau yang ya, Mbak Deni lihat itu sebenarnya mengarah ke bawah. Ibu hamil butuhnya berapa, ibu menyusui butuhnya berapa, nggak hanya anak 1 tahun, nggak hanya dewasa aja. Nah itu dicukupin sama vitamin. Vitamin itu kan ada AKG-nya pas saat kita beli vitamin. Nah itu udah dalam hal upaya atau ikhtiar kita dalam mencukupi kebutuhan gizi. Jadi nggak fokus di berat badannya si ibu. Tapi yang penting di usia trimester ketiga biasanya udah naik signifikan. Jadi yang fokusnya itu di trimester ketiga. Biasanya normalnya berapa sih kenaikan ibu hamil itu minimal mungkin 7 kilo atau 8 kilo dari BB sebelum hamil. Maksimal mungkin ada yang 15 kilo atau 13 kilo atau ada yang bertambah sampai 20 kilo gitu. Jadi kalau ditanya berpotensi nggak dengan kelahiran anak berat badan indeksnya rendah, iya berpotensi. Tapi secara nggak langsung di trimester ketiga harusnya dia udah enakan buat makan. Dia harus aware dia akan makan lebih banyak dari di trimester 1, kedua, ketiga. Jadi masih bisa dikejar apa enggak? Masih bisa selama dia masih hamil gitu. Jadi kalau memang udah lahir ya mau gimana? Kalau misalkan dia hamil ya berarti dia harus aware sama kondisinya lah, kan saya lagi mengandung, bukan untuk saya aja saya makan, tapi untuk anak saya. Pasti itu otomatis naluri seorang ibu akan begitu kok. Gitu. Yang kedua tadi terkait apa ya Mbak? Idealnya berat badan untuk itu anak. udah ada di slide tadi. Boleh aku ulang ya. Kalau misalkan idealnya berat badan anak itu berdasarkan ini hanya acuan aja ya, nggak mesti ya anak saya nggak segini, salah siapa yang enggak. Ini sini biasanya ada perempuan sama laki-laki. Mungkin 2 tahun minimal berat badannya kalau perempuan 9 kilo. Ini minimal. Interval di sini adalah besar 5 kilo. Jadi bukan berarti anaknya 8,9 kilo. Aduh, gimana ya, harus gimana ya. Tapi dia memang ada di garis bawah minimal berat badan anak. Biasanya kalau berat badan anak itu akan lebih cepat bisa dikejar, maksudnya dalam jangka pendek dengan nutrisi. Tapi kalau misalkan udah tinggi badan, biasanya itu yang agak lama gitu pertumbuhan ngejarnya. Makanya dibilang stunting. Kalau stunting itu jangka panjangnya dari gizi buruk. Gitu. Cukup ya Mbak ya? Ya, Mbak. Terima kasih Mbak Citra. Sama-sama Mbak. Oke, Mbak Citra, berapa pertanyaan lagi nih Mbak sebelum kita menutup Zoom training hari ini? Boleh berapa ya Mbak Yusti? 2 atau 3 lagi kali ya yang Oke, resepnya. 3 ya Mbak ya. Kepada Mbak Kurniati, dipersilakan. Mbak, link hadirnya Mbak. Tadi aku sempat Lepas. keluar. Ya, boleh. Nanti dikirim lagi by kolom chat ya. Ya. Oke, Mbak Kurniasi. Iya, baik Mbak. Mbak off kamera ya Mbak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Citra. Waalaikumsalam. Ini Mbak Kurniasi yang kemarin mau present kan ya? Iya betul Mbak Citra. Nah, mau cerita sedikit nih Mbak Citra. Alhamdulillah untuk kasus stunting di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur kita sudah pakai Gomelku SR12. Alhamdulillah. Mau ya Mbak ya, berarti dengan ya, kita ikhtiar, berusaha, presentasi dulu nih tentang stunting, baru kasih support, baru pemerintahnya mau kerjasama gitu ya. Iya betul Mbak. Kalau yang ini lama sudah Mbak, sudah 2 tahun ini kita kerjasama dengan Desa Muara Pasir. Alhamdulillah untuk berat badan anak-anaknya di sana alhamdulillah sudah membaik Mbak. Baik, walaupun Ya, nggak langsung baik itu langsung tinggi Iya. banget, yang penting ada kenaikan gitu ya. Iya betul Mbak. Nah ini yang kemarin saya minta materi itu, alhamdulillah masuk presentasi untuk 2 desa tanggal 24 dan 25 kemarin Mbak. Nah baru pulang saya kemarin sore. Insya Allah, alhamdulillah.
Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan Desa Sebakung Makmur, Mbak, untuk Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Gol ya, Mbak. Alhamdulillah gol, Mbak, langsung cash kemarin, alhamdulillah. Insya Allah. Nah, usaha dulu berarti usaha Mbak Kurniasih. Mantep nih. Ya, semoga teman-teman di sini semua bisa lebih semangat lagi untuk ini menebarkan manfaat produk Benar. SR12-nya. Ketagihan ya, Mbak, kalau itu nanti ke desa-desa lain. Banget, ketagihan banget. Pokoknya rajin jalan sekarang, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak Citra. Sama-sama. Mungkin itu aja ya untuk infonya. Semoga teman-teman semua semangat untuk menebarkan Bisa manfaat menduplikasi SR12. cara Mbak Kurniasih. Jadi nggak ada proses yang mengkhianati hasil ya Mbak. Kalau kita nggak coba ya gimana kita bisa tahu. Mungkin pertama, kedua itu malu. Aduh apa ya pertanyaannya. Tapi ketiga, keempat tuh pasti udah jago nih kira-kira nih. Masya Allah, iya betul banget Mbak Citra. Oke, mungkin itu saja ya Mbak Citra. Terima kasih banyak Mbak Citra. Terima kasih testimoninya ya Mbak. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Mbak Kurniasih ini sebelum berangkat ke desa-desa, dia memang mau mempromosikan stunting, beliau curhat dulu, minta materi. Nah, sebelumnya udah aku kasih dan yang memang mau dibawain oleh deal-dealan sama Mbak Yusti tanggal sekian nih 26. Jadi nanti Mbak Kurniasih mungkin udah coba sendiri dan ikut Zoom hari ini untuk perbaikan atau untuk koreksiannya. Jadi teman-teman di sini nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa. Mungkin awal-awal sekali dua kali grogi, aduh mau ketemu banyak orang, aduh nakes-nakes, stunting, apa ya. Nah itu bisa konsultasikan ke leadernya dulu sebelum langsung ke lapangan. Nah insya Allah leadernya pasti akan membantu gitu. Jadi jangan patah semangat, tetap kita harus berikhtiar maksimal. Mbak Citra tadi Mbak Kurniasih itu gimana ya caranya untuk masuk ke desa-desa stunting itu? Gimana tuh Mbak? Masih on nggak tuh Mbak? Karena Iya, Lampung saya banget masih ini banyak sekali stunting. Iya, Masya Iya. Allah. Jadi gini, awalnya tuh kemarin itu pas kedatangan SBD Pak Syahrul ke Kalimantan Timur, jadi kami datang ke kepala desa, Mbak. Ke kepala desa buat janji bertemu, terus kita memperkenalkan produk gitu. Kita punya nih Pak solusi buat mengatasi stunting, jadi bisa berkolaborasi dengan produk SR12, yaitu Gomilku susu SR12 gitu. Jadi ditanyain tuh nanti sama Pak Kadesnya gimana apa dari komposisinya itu apa saja gitu, apakah memang sudah terbukti gitu kan. Nah, alhamdulillahnya saya sudah 2 tahun ini kerjasama dengan Pusban Muara Pasir untuk mengatasi kasus stunting, Mbak. Dan alhamdulillah di sana untuk berat badannya banyak yang naik lah gitu. Jadi beliau itu bertanya bagaimana caranya. Nah, kita jelaskan kalau memang minta dipresentasikan, oke, kita presentasikan gitu. Gitu ya. Iya. Kait harga Makasih. deal-dealan aja ya Mbak, tergantung nanti ya kalau harga ya. Iya, betul. Kalau harga kan kita tetap pakai harga nasional ya, Mbak, tapi kan nanti kita bisa dibicarakan lagi lah gitu. Oh gitu ya Mbak. Karena biasa pemerintah punya budget khusus kan kalau bisa rendah-rendah nih atau kita dikasih penawaran yang sama dengan susu lain. Mungkin pemerintah punya susunya sebelumnya SGM. SGM kan cenderung lebih murah ya dari Gomilku. Nah, itu tinggal gimana kita deal-dealannya. Mungkin mau belinya berapa, versi reseller kah, versi apakah gitu. Iya betul Mbak. Jadi beliau ini si kepala desa ini biasanya langsung menelponkan ke bagian bendaharanya. Kan biasanya dalam satu desa itu sudah ada ini Mbak untuk program stunting ini berapa gitu uangnya gitu sudah Ya, ada. budgetnya. Iya, jadi diteleponkan biasanya pakai apa nih untuk stunting? Biasanya memang SGM Mbak. Nah, perbandingan harga. Terus kami kan kasih tahu kalau misalnya susu kambing sama susu sapi itu kan perbedaannya sangat jauh ya Mbak ya. Jadi kalau kepala desa yang oh ini bagus nih kalau susu kambing yang dimasukkan ke program kita, insya Allah banyak membantu anak-anak untuk menaikkan berat badan. Itu langsung biasanya langsung deal Mbak. Oke, anggaran tahun ini kayaknya masih ada sisa dana. Bisa Mbak, kapan kita presentasikan? Itu biasanya Mbak. Sebelum masuk 2025 ya anggaran baru nih Bu, Mbak ya.
terakhir bulan September ini Mbak untuk Oh, perubahan perencanaan anggaran tahun 2025 Mbak. Jadi mumpung masih ada nih kesempatan bulan September ini, ayo teman-teman bergerak. benar. Jadi deketin dulu kepalanya ya Mbak, berarti awalnya. Iya betul, kepalanya dulu kita pegang. Maksudnya kepalanya dulu kita dekatin. Jadi insya Allah kan kalau dari kepala itu kan untuk anak buahnya itu pasti siap Pak gitu. Benar. Oh gitu ya. Kalau kepala desanya itu kayak mana cara menjelasin biar kepala desanya tanya ya Mbak ya, maaf maksudnya gini, kalau kepala desanya udah tahu nih tentang susu gomiku, cuma kita nawarin lagi. Kalau kalau ibaratnya kayak dia keberatan kayak mana ya? Keberatan gimana maksudnya Mbak? Kan Dananya dia Mungkin udah tahu dananya nih, udah soalnya istrinya juga bidan kan, istrinya udah pernah coba. Cuma kemarin saya juga nawarin karena kami kenal sama kepala desanya. Cuma itulah bagaimana belum diterima gitu pas kita nawarinnya. Karena udah cerita juga sama ibu kadesnya, ibu kadesnya kan seorang bidan. Dia megang kasus ini tentang anak sunting juga. Dia udah untuk anaknya, cuma anaknya nggak mau. Jadi kemarin saya tawarin untuk sunting, cuma belum direspon. Sambil gitu ya. cari desa lain Mbak Sophie. Oke. biasanya itu Mbak, kalau pengalaman saya baca di sini, baca di daerah saya sendiri ya. Itu Iya. kadang ada kepala desa yang mau mengeluarkan dana itu untuk 100% itu memang sayang. Karena ya, ada kepala desa yang memang ya seperti itulah di pemerintahan gitu. Jadi emang ada yang kepala desa aware dengan rakyatnya. Oh ya, rakyatku nih stunting nih harus aku giniin. Ada. Tapi ada yang kepala desa tidak aware dengan seperti itu. Nggak mau Seperti ribet sekarang. ya. Nggak mau ribet. Cuma dikasih PMT. PMT itu makan tambahannya itu aja cuma dikasih nasi, lauk. Setiap hari itu dikasih seperti itu di tempat Iya, saya di tuh. sini banyak ini Mbak, seluruhnya di sini banyak desa saya nih setiap hari itu yang PMT itu ada ibu hamil dikasih, anak-anak stunting. Jadi saya mau jelasin kan ke situ untuk di posyandu itu udah saya jelasin juga. Cuma ya mereka belum mau ke Gomliku, kalau yang udah nyoba ya dia reorder, udah dibicarain sama yang lain. Oh ya ini susunya bagus nih gitu. Tapi emak-emaknya juga yang nggak mau. Izin Mbak, izin ini menyelah. Jadi Iya. memang ada sebagian desa itu yang tidak memberikan susu untuk anak-anak stunting, tapi mereka memberikan makanan real food Mbak dari UMKM-nya di desa tersebut gitu. Iya, dia Memang ada masak-masak sebagian yang sendiri. seperti itu. Masak dia Iya, orang apa ada yang masak seperti apa itu. kayak iya itu ikan-ikan gitu. Jadi setelah mau demo lagi rencana kamu mau nanyain bukadesnya lagi mau di follow up gitu ya, di prospek lagi balik. Oke ya, terima kasih Mbak ya, Mbak Citra juga ini masukannya, cari desa Sama-sama. lain, cari desa lain. Oke, Mbak Citra, satu pertanyaan lagi terakhir. Boleh. Pada distributor Sadaria, pada Mas Sadaria dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya, Alhamdulillah bisa komunikasi hari kita. Ya, jadi saya juga punya cerita nih Mbak. Cerita Yang apa saya tuh mau Mbak? tanya dulu ya, tanya dulu satu. Kalau misalnya bayinya sedang diare, apa bisa dilanjutkan susu Gomilko? Bayi berapa bulan, berapa tahun Mbak? Misalnya 1 tahun, 1 balita lah. tahun udah boleh minum Gomilko. Jadi misalkan ini berbeda sama asupan Gomilko dulu. Ini tentang diare. Ketika dia udah diare 3 hari lebih, itu pasti ada infeksi bakteri. Jadi kalau bisa dia takut dehidrasi, kita tetap bawa ke dokter supaya dia nggak dehidrasi. Biasanya nanti dikasih antibiotik nih sama dokter. Nah itu diminum. Tapi kalau misalkan nggak mau ke dokter atau belum ke dokter mau minum Gomilko aja boleh, tapi dia bukan fokus untuk antibakterinya, tapi untuk apa? Untuk mencegah kondisi dehidrasi atau lemes berlebihannya. Jadi support kebutuhan nutrisinya. Tapi kalau mau
antibakteri untuk menekan si bakteri penyebab diare tadi, tetap harus dikasih antibiotik dari dokter. Kasih. Yang kedua, pertanyaannya kalau misalnya yang biasanya kan ada yang intoleransi laktosa ya, aman Benar. ya? Aman. Jadi kalau misalkan ditanya aman, dia itu hanya sebagai alternatif bagi yang intoleransi laktosa. Tapi di Gomilku, di susu kambing pun masih ada laktosanya walaupun kadarnya lebih rendah banget daripada susu sapi. Jadi kalau mungkin susu sapi dia alergi, diare, gatal, dan lain-lain, ini bisa jadi alternatif. Tapi bukan berarti dia itu semua orang 1000% yang nyoba Gomilku cocok. Mungkin juga ada yang nggak cocok, ada yang alergi juga, tapi dijadikan sebagai alternatif bagi yang penderita intoleransi laktosa sebelum dikasih susu yang benar-benar nol laktosa atau susu soya gitu. Terima kasih Mbak. Ini cerita saya mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Benar. Jadi saya waktu awal-awal ya masih reseller Mbak. Saya punya ada yang minat gitu kan lewat lewat story WA, terus dia nanya, dia kepingin cobain buat cucunya gitu kan. Nah, pas beberapa kali berulang, beli, akhirnya saya tawarin jadi seller. Alhamdulillah jadi seller. Nah, beberapa bulan kemudian saya kan penasaran. 2 bulan kemudian saya penasaran, tahu. Iya, kok suka susu ini. Nah, ternyata dia kasusnya itu cucunya prematur. Lahirnya itu usia kehamilan 27 minggu. Berat badannya cuma 1,2 kilogram. Nah, pas waktu itu, sorry, ya, setelah dikonsumsi, ternyata alhamdulillah meningkatkan nafsu makannya. Cuman memang karena dia tadinya memang dia kan kasusnya itu ubun-ubunnya terlalu cepat tutup. Jadi ubun-ubunnya kan harusnya 2-3 tahun tutup. Kok malah ini sudah tertutup. Akhirnya perkembangan otaknya itu kepalanya kecil, terus belum bisa duduk di usia 2 tahun 4 bulan ya, belum bisa bicara. Dia bilang sorry. Tadi sempat hilang jaringan. Ya, jadi alhamdulillahnya karena dengan konsumsi susu Gomilku itu dia nafsu makannya jadi bagus. Nah, kemudian yang tadinya tangannya tidak bisa bergerak, sekarang sudah bisa. Malah sudah bisa melambai, bisa diajak salin. Terus dia sudah responnya bagus ya Mbak ya. Ya, beresponnya jadi berkembang gitu. Jadi memang bekerja untuk perkembangan sel otak anaknya berarti. Ya, saya punya 2 kasus yang kayak gitu. Dan alhamdulillah itu yang memacu saya sampai saya bisa jadi distributor karena saya berpikir ternyata begitu banyak orang yang sangat membutuhkan. Ya, menebar manfaatnya luar biasa. Ya, betul. Nah, itu jadi dia sudah respon, pokoknya sudah kenal neneknya yang tadinya tidak kenal sama sekali. Sudah tahu di mana rumahnya, sudah ngerti kalau diajak bercerita, sudah fokus dia. Sudah pintar kalau mau diajak foto, itu sudah sadar kamera gitu. Insya Allah. Usia berapa saat ini Mbak? Sekarang Oktober nanti sudah 3 tahun. Memang sih kalau fisik dia belum, maksudnya berat badan sudah mulai bagus. Tapi kalau untuk jalan belum bisa. Tapi lehernya sudah tegak. Dan tadinya ini nggak bisa. Kasus kedua itu dia 1 tahun 8 bulan. Itu terapi setiap bulan itu bayarnya 3 juta. Terapi ibunya apoteker, bapaknya apoteker. Ya, jadi segala vitamin dan susu-susu yang lain ini sudah dikonsumsikan. Tapi alhamdulillah dia bersama SR12 ini Gomilku 4 bulan kemudian sudah bisa duduk, sudah bisa respon. Itu senang banget orang tuanya pasti Mbak. Iya, sangat. Itulah alhamdulillah. Walaupun kesembuhan datangnya dari Allah tetap melalui ya, SR12 gitu ya Mbak ya.
Ya, sudah bisa tegak lehernya juga, yang tadinya tidak bisa sama sekali. Pokoknya dia hanya diam, nggak ngapa-ngapain, biar ditaruh di tempat tidur itu dibiarin aja begitu, tidak bisa bergerak. Padahal usianya sudah 1 tahun 8 bulan. Sekarang sudah 2 tahun, alhamdulillah sudah bisa duduk. Ada fotonya. Sudah bisa duduk, sudah bisa senyum, itu luar biasa banget. Makanya saya bagikan informasinya, siapa tahu besok-besok kita ketemu dengan anak-anak yang seperti ini, bayi-bayi balita, bisa kita bantu untuk memberi informasi. Padahal beliau apoteker loh, suami istri Mbak. Ini fotonya. Ini sebelum konsumsi belum ya. Itu lehernya belum tegak. Ya belum bisa sama sekali. Nggak ada reaksi, mata saja nggak fokus kan. Ya. Nah, 4 bulan kemudian setelah konsumsi nih. Alhamdulillah. Sudah bagus. Masya Allah. Ya, dan Alhamdulillah. ini kalau balita ini dia memang dia setiap bulan konsultasi dokter anak dan dokter ahli gizi. Saya senang banget karena mereka ini orang-orang yang peduli kesehatan anak. Nih, sudah bisa senyum kan? Nah, jadi kita bisa ikutin karena betul mereka kontrol. Dan dokter anak dengan dokter ahli gizi juga mengizinkan memang karena komposisinya bagus. Benar. Ya. Kalau yang satunya Mbak, dia punya video ya. Sudah kita dilihat. Alhamdulillah banget sih dengan susu ini. Aduh. Bentar ya Mbak. Ini sudah pintar sekali nih. Dulu sebelum minum susu Gomilku Bu, seperti apa adiknya? Iya, dulu tidak bisa apa-apa ya, tidak ada respon sama sekali, terus tangannya tidak bisa bergerak. Sekarang sudah pintar, sekarang sudah bergerak, sudah senyum, sudah ngerti. Alhamdulillah, banyak sekali perubahan saya. Ini dari saya cantik guys. Ya, penuh perjuangan ya. Kita lagi saya juga prematur. Sekarang sudah banyak perkembangan. Mudah-mudahan yang melihat video ini nanti bisa terinspirasi konsumsikan susu Gomilku ya. Masya Allah. Terima kasih Mbak Sadaria. Ikut senang ya kita sebagai seller Gomilku ya, ngelihat manfaat yang luar biasa. Lagi ya Nak ya, sehat ya. Assalamualaikum. Itu Mbak ceritanya, mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Benar. Ya, Tapi jangan pernah menyerah untuk menebar manfaat ya Mbak ya, benar ya. Kalau Walaupun untuk ibu hamil, saya punya kasus juga. Jadi itu teman saya, dia hamil 8 bulan dan janinnya hanya beratnya 1,7. Jadi dokter obginnya menyarankan untuk banyak konsumsi es krim. Tapi es krimnya dia tidak suka rasanya. Namanya ibu hamil kan lidahnya aneh-aneh. Iya, walaupun enak tapi kadang tidak cocok dengan lidah ibu hamil. Nah, dengan saya nawarin susu SR12, Gomilku saset. Waktu itu dia suka yang strawberry. Jadi diambil 1 pak strawberry dan sari kurma. Alhamdulillah 1 bulan kemudian pas di USG sudah 3 kilo. Masya Allah. Iya benar. Sari kurma juga bagus untuk hamil. Iya, 3 kilo. Jadi pas lahirannya itu dia SC dan berat janinnya bayinya lahir itu 3,2. Alhamdulillah. Iya, selesai SC lagi karena nyeri di itu bekas suntik lumbal di belakang, akhirnya dikasih dia minta siu. Alhamdulillah setelah di siunya hilang juga nyeri bekas suntiknya. Dan sampai sekarang beliau tetap minum karena kalau ASI-nya berkurang pasti dia cari lagi susu SR12. Masya Allah, luar biasa. Real testimoni dari Mbak Sadaria. Tetap jangan pernah lelah menebar manfaat, karena ketika kita dapat nggak cuma cuan-cuannya ya Mbak,
ucapan terima kasih Ya, melihat suatu ya, perkembangan tersebut, itu udah bahagia banget di diri kita. ya, Seperti saya kita memang tidak mengejar bermanfaat gitu cuannya. ya. Alhamdulillah dengan saya cuma semangat menebar manfaat, tapi alhamdulillah saya 4 bulan dari agen mulai Mei, alhamdulillah September saya bisa distributor. Allah, semangat dan selamat Mbak Sadaria. Tetap terus semangat buat Iya, iya. ibu-ibu. Untuk usia yang lebih muda dari Mbak Sadaria harusnya punya semangat yang lebih tinggi lagi ya Mbak ya. Betul, iya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Sadaria. Alhamdulillah Mbak Citra sudah sampai di penghujung acara. Seru banget ya hari ini materi yang disampaikan Mbak Citra benar-benar kupas tuntas tentang stunting, gimana sih cara menanganinya, terus apa itu stunting dan lain semacamnya. Itu benar-benar membuka kita semua untuk tetap memberikan nutrisi terbaik untuk anak-anak. Oke, Benar. alhamdulillah kepada seluruh mitra SR12 dipersilakan yang belum absensi mengisi link absensi terlebih dahulu. Dan untuk yang ingin bertanya selanjutnya bisa langsung ke Mbak Citra ya Mbak ya. Boleh diberikan WhatsApp-nya Mbak? Oh, nanti kita tetap kasih ke SR12 University atau di RSC-nya masing-masing. Jadi nanti leadernya boleh minta materinya ke RSC-nya masing-masing. Oke, baik. Sebelum kita menutup training pada hari ini, dipersilakan untuk seluruh mitra SR12 untuk menghidupkan kameranya dan berikan senyuman terbaiknya karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya, sudah siap Bapak Ibu? Ada kayak kita. Oke, siap ya. Hitungan 1, 2, 3 berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, pada on kamera kan cantik-cantik kelihatan nih Mbak Yusti ya. Iya, kalau tadi belum ya Mbak ya. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Citra. Bismillah materi yang Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Mohon Amin. kekurangannya dimaklumi, dimaafkan. Jadi kita Amin. jangan lelah untuk menebar manfaat. Semangat terus buat Bapak Ibu seluruh mitra SR12. Jangan pernah lelah untuk menebar manfaat karena bukan cuma produknya aja yang berkualitas, tapi manfaatnya juga berkualitas. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.